Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di 4 derajat 27 menit, membuat sextile dengan Jupiter. Dan ini adalah kesempatan yang baik. Bulan yang sextile dengan Jupiter tuh artinya kalau kita menginginkan dukungan dari orang-orang yang penting, kita mendapatkan hari ini. Misalnya kalau kita butuh konsultasi atau kita butuh untuk mendapatkan bentuk-bentuk dukungan lain seperti persetujuan, approval atau apapun itu, kita bisa peroleh pada hari ini. Trine dengan Merkurius yang retro ini juga menunjukkan bahwa komunikasinya juga dilancarkan. Kemungkinan ada something yang off gitu dalam komunikasi juga ada, tapi kalau saya melihatnya lebih dinamika dalam komunikasi. Dan selain hari ini adalah hari yang penting ya kalau menurut saya, karena kita lihat derajatnya banyak yang dekat juga. Ini besok tanggal 17 hari Sabtu itu juga conjunction dengan Mars dan square dengan Venus. Mars dan Venus yang square itu energinya adalah bertolak belakang dan harus memilih. Namun demikian, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahpahaman. Dan matahari yang oposisi dengan Neptunus ini juga seperti memberi kesempatan untuk kita membahas sesuatu yang biasanya kita cenderung untuk tidak berani membahas, karena ini adalah gray area ya, dimana kita bicara tentang perasaan, tentang sesuatu yang mungkin kalau orang diskusi satu hal yang tidak real, seperti misalnya imajinasi atau mimpi atau keinginan yang sepertinya berkhayal, itu kan tidak semua orang suka melakukan hal tersebut, karena itu seperti membuang-buang waktu. Tetapi buat beberapa orang ini adalah hal yang menyenangkan, dan buat beberapa orang lagi tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberi kesempatan untuk kreasi yang tinggi ya. Beberapa orang yang bekerja di bidang artistik ya, itu kreasi itu sangat ditentukan oleh kemampuan imajinasi. Jadi ini hari Sabtu, nanti ini kan hari Sabtu tanggal 17, itu mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu kita untuk berkreasi ya, misalnya kembali menggambar atau melukis atau bernyanyi atau menari, apapun yang biasa dilakukan yang memberi rasa senang, atau olahraga yang menyenangkan, itu bisa dilakukan lagi karena bulan juga akan conjunction dengan Mars, artinya kegiatan fisik juga akan menyenangkan. Dan barangkali juga ini ada kesempatan bertemu dengan seseorang yang begitu menawan hati, who knows, walaupun barangkali bukan cerita yang langsung menjadi hubungan yang langsung mudah gitu, enggak, tetapi justru di sini mungkin ada daya tarik ya. Opposite attraction itu kan diawali dengan sesuatu yang membuat kaget gitu ya, dan biasanya reaksi pertama kita itu adalah kayak sebel, nggak suka, atau dari awal tuh udah punya perasaan negatif. Tetapi jika ada kesempatan bertemu lagi, maka perkembangannya bisa ke arah yang berbeda ya, seperti itu sih. Itu kan hari Sabtu ya. Tadi kalau kita bicara hari Jumat tadi, kan kita mengarah pada besok. Nah, hari ini barangkali yang paling penting adalah mendapatkan dukungan dari orang-orang penting kita. Gunakan kata-kata yang persuasif, dan kalau memang ada kecenderungan diskusi ini masih menghangat, barangkali lebih baik kita yang mengalah. Dan mengalah dalam arti kata berdiplomasi tadi, tidak mengedepankan ego. Dan ini adalah saat yang sangat mendukung ya, karena bulan ada di Gemini, dan trine dengan pengaturnya Gemini ya, Merkurius retro, artinya kita memiliki kemampuan untuk memahami
semuanya, termasuk kondisi internal kita, jadi proses di dalam diri kita lebih baik. Ya, jadi semua kesukaran itu sebenarnya kita bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang terdekat kita. Bahkan orang yang mungkin secara psikologis itu atau secara pertemanan atau secara sosial tidak terlalu dekat, but somehow karena dia adalah teman kita, dia adalah saudara kita, dia adalah sepupu kita, dia adalah atasan kita, siapapun yang posisinya itu ada resminya, ada memang posisi khusus ya, posisi artinya punya hubungan formal tertentu, maka sepertinya ini adalah salah satu keberuntungan ketika dukungan itu datang simply karena dia related sama kita, karena dia berhubungan tanda petik dengan kita for some reason yang tadinya kita nggak nyangka bantuan ini datang dari dia. Misalnya kalau kita dengan sepupu kita kan kita biasanya nggak ngomongin kerjaan gitu ya, masing-masing kita deket di acara-acara tentu deket, tetapi biasanya kita nggak ada kegiatan bersama gitu. Misalnya ini ya contohnya, terus somehow nggak sengaja ketemu dan kita bicara, terus dia menawarkan, gimana kalau gini aja, sini pakai aja dulu punya saya, misalnya seperti itu. Nah, ini satu kartu yang keluar jumping dari monologi. Ini adalah emotions are running high, supermoon. Supermoon itu adalah saat dimana bulan dalam posisi terdekat dengan bumi. Jadi kan kadang bulan itu jaraknya lebih jauh, kadang lebih dekat, karena kan lingkarannya kan nggak bundar sempurna tetapi elips ya. Jadi ada saat dimana bulan begitu dekat dengan bumi. Dan tadi saya udah searching karena ini jumping, jadi saya sempat mencari itu tanggal 13 Juli tahun 2022. Untuk 2022 itu saatnya supermoon di situ, dan supermoon itu biasanya paling kenapa ada tanggalnya itu adalah pada saat bulan purnamanya. Jadi apa yang terjadi pada bulan Juli 13 barangkali ada kaitannya juga dengan situasi hari ini. Dan ini satu kartu yang jumping, ini juga pernah jumping barusan, The Curse. Dan saya melihatnya langsung barangkali memang masih ada kaitannya dengan problema yang sudah dibawa dari masa lalu, which is sebenarnya bukan masalah pribadi kita, tetapi somehow kita jadi terkait-kait ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini masalah, saya baru lihat hubungannya sekarang, ini masalah terjadi karena kita related dengan sesuatu. But somehow ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki ya, bulan yang juga akan sextile dengan Chiron pada esok hari. Jadi kayak tadi saya cerita tentang sepupu, barangkali tadinya kita dengan sepupu kita itu punya masalah yang sebenarnya bukan masalah kita sebagai sepupu ya, siapa kita gitu, tapi somehow orang tua masing-masing itu seperti punya masalah, jadi kita terbawa-bawa emosi yang sebenarnya originalnya, aslinya datangnya bukan dari kita, tapi kita terpengaruh. Dan ini adalah saatnya kita seperti mengembalikan kenapa saya dengan sepupu saya misalnya, tadi kan contohnya adalah seperti itu. Yang masalah kan misalnya orang tuanya sepupu kita dengan orang tuanya kita, which is sebenarnya secara personal kita kan nggak ada hubungan, tidak ada kaitannya, tetapi kita seperti diberi koneksi, memaksa kedua orang tua masing-masing untuk melihat, meninjau kembali gitu ya. Sebenarnya masalahnya apa sih gitu? Kenapa satu hal yang ini bisa menyebabkan masalah yang berkepanjangan dan merembet-rembet kemana-mana. Jadi kalau dari 3 kartu Wisdom Hidden Realm ini, yang pertama kartunya di previous events adalah the Lady of the Gift, Generosity, Receiving, Withholding. Jadi ini generosity itu kan sesuatu yang jumlahnya banyak, receiving itu menerima, withholding adalah menahan. Jadi sebenarnya Lady of the Gift adalah orang yang punya kendali untuk menentukan apakah
sesuatu yang dimiliki itu diberikan atau tidak. Jadi saya melihat barangkali isunya adalah seperti itu, entah harta, entah kesempatan, entah apapun yang diharapkan diberikan ternyata tidak diberikan gitu ya. Barangkali tadi kalau nyambung sama cerita itu adalah sebenarnya cerita orang tua kita, bukan ceritanya kita. Something related dengan harta or something yang kemudian menjadi masalah kita. Dan di sini current situationnya adalah the resting tree, patience and stillness. Jadi kalau menurut saya ini justru menggambarkan kita tidak perlu mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang tua kita yang pada saat ini masih dalam kondisi konflik. Kenapa? Karena kalau kita lihat near future-nya adalah the diamond dreams, material wealth through prosperity. Jadi sepertinya memang kita tidak perlu meneruskan katakanlah battle-nya ya, persaingannya terkait dengan harta ini, toh juga sebenarnya tidak sepenuhnya milik kita. Jadi jangan membuang energi untuk sesuatu yang tidak perlu dilakukan, intinya seperti itu. Di sini situasinya membuat kita gelisah dan cemas dan kita nggak tahu mesti ngapain. Terutama karena kita merasa bahwa hubungan ini tidak seimbang, tidak adil dan seharusnya mengalir tapi tidak mengalir karena Six of Pentacles-nya ada di tantangan. Jadi masih konsisten dengan cerita sebelumnya bahwa ini terkait dengan harta yang flow-nya, yang alirannya menjadi stuck atau tidak sesuai dengan harapan dan membuat kita cemas. Barangkali kita butuh dana dalam waktu dekat dan kita berharap datangnya dari di antara anggota keluarga yang lain, baik keluarga inti maupun keluarga yang lebih luas. Tetapi sepertinya di sini sarannya adalah Knight of Wands, mengambil risiko untuk, kalau menurut saya, jadi mengambil risiko untuk mengatakan, jadi diskusinya tetap, karena kan hari ini tadi sudah dikatakan kalau kita punya kesempatan mendapatkan dukungan dan kita melihat ada pihak lain punya dukungan tersebut tetapi somehow masih ada masalah. Dan oleh sebab itu dari sini dari dua kartu yang belakang, Knight of Wands sama Page of Pentacles, itu jangan ragu untuk mengatakannya dengan bahasa yang diplomatis tadi. Katakan apa masalahmu, katakan apa yang perlu diminta dari mereka untuk membantu dirimu, dan sepertinya akan diperoleh bantuan tersebut ya. Page of Pentacles tidak terlalu besar, tidak terlalu drastis, tetapi somehow membuka peluang untuk situasi yang tadinya sempat rumit itu bisa sedikit demi sedikit mencair. Ambil hanya jika resonate. Satu informasi untuk menutup bacaan ini adalah let your light shine. It is far brighter and more powerful than you can imagine. Jadi membiarkan cahaya kita bersinar itu maksudnya apa ya? Ini kan kiasan banget ya. Bersinar itu adalah lambang dari kemurnian hati, lambang dari kebaikan hati, lambang dari keinginan untuk menjelaskan, untuk memberi dukungan apa adanya, memberi penerangan, menjadi orang yang mampu mendengarkan masalahnya orang sehingga membantu orang yang mengutarakan masalahnya itu menemukan jawabannya sendiri, hanya karena ada orang yang bersedia mendengarkan dia bicara, dan somehow apa yang dia bicarakan yang tadinya begitu ruwet dan bundet itu dia bisa menemukan sendiri titik-titik yang penting, yang utama, untuk kemudian dia bisa mengambil keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri. Nah, ketika kita mampu melakukan hal tersebut, semua didorong dari compassion, dari keinginan untuk membantu tanpa agenda apapun, maka kita menemukan bahwa kita itu punya jiwa yang begitu bersinar, lebih powerful,
lebih memiliki daya yang luar biasa daripada yang kita pernah bayangkan. Ini yang keluar, tetapi ini mungkin ini hari Jumat ya. Jadi kalau ada teman kita yang butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk membantu. Tidak usah berpikir panjang lebar, luas, kanan kiri, atas bawah, nggak usah. Kalau kita bisa membantu dan kebutuhan orang itu tiba-tiba berada di depan kita, itu kan nggak ada yang coincidence, tidak ada yang kebetulan. Sebenarnya memang ini adalah ujian kita, apakah kita sudah mampu menjadi pihak yang memberi, pihak yang lebih memiliki banyak daya sehingga kita mampu mengalirkan energi kita kepada orang lain, membuatnya menjadi lebih balance, dan pada akhirnya ketika mereka balance, mereka juga bisa membantu yang lain, dan energi itu yang terus mengalir. Kalau kita MLM ya, multi level marketing, sama kan kira-kira sistemnya, bahkan lebih canggih lagi, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang makin besar karena kita membantu seseorang dan seseorang itu terus membantu dan terus bergulir, sehingga kayaknya apa yang kita peroleh itu beyond ya, lebih besar daripada apa yang pernah kita bayangkan. Betapa sinar kita, ke intensi kita untuk membantu itu menjadi satu hal yang sangat positif dan rewarding buat kita sendiri. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.